Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Alladzina, orang-orang yang yazkurunallaha, mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika apa? Ketika junub berbaring. Kade lain ketika tidur. Tidur mah ketika berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dalam keadaan batil. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau, man tudkhilin nar, siapa yang Engkau masukkan ke dalam api neraka, faqad azaitahu, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Wa ma lidzalimina, dan tidak ada bagi orang-orang zalim min ansor, penolong seorang pun, satu pun. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir surah Ali Imran yang menginjak ke ayat 191. Di ayat 190 kemarin Allah menerangkan bahwa penciptaan langit dan bumi dan juga perubahan siang dan malam itu adalah tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Orang yang
mempunyai kemampuan untuk melihat substansi, bukan melihat cangkang, tapi melihat isi. Dan semua itu, penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam itu cangkang, isi nama yang menciptakannya. Makanya kalau orang hanya melihat sebagai ketakjuban, keajaiban alam semesta, tapi tidak sampai kepada siapa yang menciptakannya, maka dia itu tidak sampai kepada substansi. Nah, bagaimana ulul albab itu dan cara untuk menjadi ulul albab itu diterangkan dalam ayat selanjutnya. Alladzina yazkurunallaha. Ini digunakan silah mausul sebagai bayan dan badal dari ulul albab. Jadi alladzina yaitu orang-orang yang yazkurunallaha, mengingat Allah. Nah, kalimat yazkuruna pertama itu diterapkan dengan fi'il mudhari yang artinya itu istimror, istiqbal, terus menerus dan juga ke masa depan. Berarti orang-orang yang termasuk ulul albab itu yang terus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru karakter ulul albab. Kalimat yazkuruna itu fi'il madinya itu dari dakaro. Dakaro itu artinya mengingat. Ayo ingat poho Bu. Sanes. Lamun pertanyaan ayo ingat sok poho, sok. Matak ingat oge sok poho. Ayo poho sok ingat. Sok. Anu tara poho mah saha? Nu tara ingat. Nya jelema gelo kan tara poho eta mah. Tara ingat. Nah, tapi ilmu patarasanana ai poho teh kusabab ingat atawa kusabab geus apal? Nu poho nu inget. Keur naon? Keur inget. Lamun ibu dikir ka Allah keur poho ka Allah? Keur inget. Jadi dikir itu lain kusabab pohonya. Nanti Pak Baliut ke Ustaz. Dikir teh artina inget. Ai inget teh aya nu poho, aya anu inget. Meh gampang bahasana ada yang mengingat, mengingat poho teu? Mengingat. Ada yang mengingat-ingat, Pak. Nah, eta nu poho mah, nu mengingat-ingat mah poho. Tapi anu mengingat mah cantang tu poho, bisa jadi dia hafal. Makanya orang yang zikir itu ada yang ingat, ada yang lupa. Nah, orang yang lupa ketika mengingat berzikir. Orang yang sudah ingat kemudian dia berzikir, dia itu sedang mengingat sesuatu yang sudah dihafalnya. Nah, makanya ikhwati rahimakumullah, orang yang zikir itu bukan tanda dia sedang lupa, bisa jadi dia sedang mengingat. Dalam artian kata ar-raghib itu hayatu fin nafsi, kemampuan dalam diri, lil hifzi, untuk menjaga apa yang sudah diketahui minal ma'rifati, dari pengetahuan. Matak aya nu ngapalkeun poho atau henteu? Nah, di bahasa orang mah aya murojaah. Murojaah teh cantang tu poho, tapi bisa jadi murojaah itu mengingat apa yang sudah hafal. Untung orang mah can pernah ingat, jadi teu poho. Nah, rahimakumullah, itu dzikir. Nah, dzikir itu ada dengan lisan. Nah, biasanya dengan lisan dzikir mah astagfirullah, ya Allah. Ada juga dengan hati, dengan qalbun, bahkan kadang dengan perbuatan, dengan anggota badan. Semuanya itu baik dengan anggota badan atau bisanya dengan lisan ataupun dengan hati. Kondisinya dua, kualatan poho atau eker menguatkan apa yang sudah kita ketahui.
Makanya disebutnya dengan zikir. Dengan hati itu ketika kita mengingat sesuatu yang kaitannya itu berkaitan lebih mendalam. Sedangkan dengan lisan itu biasanya kaitannya itu untuk menguatkan hati. Dan yang ketiga dengan anggota badan itu untuk menjadikan sebagai sebuah behavior. Nah, behavior teh kebiasaan. Itu kalimatnya itu berzikir. Nah, yazkurunallaha, berzikir kepada Allah. Di sini maf'ulnya itu atau objeknya itu adalah mengingat Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih menginginkan kita mengingat pada Allah sebagai pemberi nikmatnya dibanding ketika kita mengingat nikmat-nikmatnya. Sebab nikmatna Allah mah teka bilang. Sedangkan untuk mengingat Allah mah gampang. Ketika seseorang mengingat yang memberinya, maka dia akan teringat kepada yang diberinya. Dikasakeun teu ingat kanu dibikeunna oge teu jadi mamaaf. Kenapa? Karena kita sudah ingat kepada orang yang memberinya. Jadi disebutnya itu zikir. Sebutnya zikir. Nah, zikir itu ikhwati iman rahimakumullah dilakukan dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, dan juga ketika berbaring. Aya teu gerakan lain salian teu? Berdiri, duduk, berbaring. Lompat Ustaz. Nah, berjalan Ustaz. Ampun kemang ke aya kerenang, ke loncatan. Ini bahasa yang biasa dilakukan dalam aktivitas manusia. Ketika berdiri sambil keadaan duduk dan juga keadaan berbaring. Nah, dalam artian tidak menafikan, da urang mah henteu diuk, henteu nangtung, teu ngagoler, urang mah keur ajrug-ajrugan moal nginget Allah. Da ulu abab mah ngan ukur tilu, bukan. Karena Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Siti Aisyah dalam riwayat Imam Muslim, itu Nabi itu yazkurullaha ala kulli ahyanihi, mengingat Allah di setiap kehidupannya. Setiap kehidupannya. Berarti kalau kalimatnya yazkurun itu tidak lepas dari tiga tadi, baik dengan hati, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan. Pertanyaannya, kalau misalnya kajamban, kenging teu dzikir menyebut nama Allah. Kenging jambanan nu mana Ustaz? Jamban anu di mall atau anu di masjid? Anu di mall mah leuwih bersih ti imah. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, dengan hadis yang tadi, ala kulli ahyanihi itu tidak menafikan bahwa walaupun di jamban itu boleh kita berzikir. Ngantong maksakeun we. Nah, tong maksakeun. Nya maksud teh stilu poe ieu teh kaluar wae teh geus sembelit kitunya. Aya pas ka jamban langsung keluar alhamdulillah. Maksakeun. Nah, jadi entong aya dugikeun ka maksa urang mah bari rek ngompol alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Bari nuju puntennya ngaheujeun pikeun ka bismillah bismillah entong maksakeun kitu. Kalaupun misalnya mau, maka kita tidak lepas zikir itu dengan hati saja, tidak perlu dengan lisan. Karena apa? Allah itu sebenarnya tidak berkaitan dengan itu tempat yang kotor, tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala disebut. Nah, sebenarnya Allah mah di tempat apapun disebut itu dia agung. Tapi kata para ulama, karena ada dua malaikat Raqib dan Atid yang mencatat dan kita menghormati kedua malaikat tersebut dengan tidak menyebutkan kalimat-kalimat yang thayyib di tempat yang kotor.
Kenapa? Karena malaikat itu kata Rasul dia akan menjauh apabila kita sedang berhubungan suami istri, ngejauh malaikat teh. Nuka dua, kemudian ketika kita di jamban, buang air besar, buang air kecil, kemudian ketika kita mandi, malaikat akan menjauh. Atau bebas gitu mah euy cenah. Henteu anggar menjauh itu bukan dalam artian dia lepas pengawasan, tetap akan ada dalam pengawasan, cuman dia menjauh. Lamun tadi menuju sapa temon mah menghormati perbuatannya. Kalau di jamban itu karena tidak suka dengan tempatnya, kita menghormati, malaikat menjauh. Makanya kata para ulama tidak usah didikirkan secara lisan kalau kita mengingat Allah ketika di jamban. Ibu tas wudu maca asyhadu alla ilaha illallah di mana? Nah, make di luar. Kan tas wudu. Oh ya satu. Lamun maca alhamdulillahilladzi adhaba anni di mana? Di luar oge. Di luar. Lamun maca gupronaka di mana? Kan geus keluar eta. Doa keluar dari jamban. Eta geus keluar atuh acan? Oh atuh. Lamun anu abus Allahumma inni a'udzubika di luar di jero. Jadi ya jangan terpaku pada tadi. Ya, jangan terpaku pada tempat. Maka Allah yarham Ustad Ikin Sadikin mah nyebatkeunna kieu. Lamun aya larangan tidak boleh menyebutkan kalimat thayyibah termasuk lafaz jalalah di jamban itu, lain hartina secara mutlak, tapi nu dimaksud mah tong nyebutkeun atau berzikir menyebut kalimat thayyibah keur ngalakukeun pagawean anu di jamban. Jadi eta teh majajna nu disebutkeun tempatna nu dimaksud pagaweanana. Jika kieu misalna teh budak nanya ka bapana, "Bapak, mamah di mana?" "Di dapur." "Keur masak?" "Lain, keur mandi." Geus puguh di dapurna tempat masak, mandi sebenarnya tah gitu. Jadi itu disebutkan lebih halus. Nah itu berzikir pada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Imam Asy-Syafi'i beristinbat dengan qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim ini bahwa ini juga jadi dalil sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul ketika seseorang itu tidak bisa sholat dalam keadaan sambil berdiri, padahal wajib ketika sholat yang wajib boleh sholat dalam keadaan sambil duduk atau sambil berbaring. Nah, ini berdasarkan ayat ini. Kenapa ketika ada seorang sahabat yang mengadu pada Rasul, kanat bi bawasir. Rasul, saya itu punya bawasir. Bawasir itu wasir. Nah, saya punya wasir. Berarti susah kalau melaksanakan sholat sambil nafas. Nah, jadi wasir itu terbiasa sholat bari diuk atau bari nantung? Bari duduk. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, maka sholatlah sambil duduk. Kalau kamu tidak mampu sholat sambil duduk, duduklah. Sholatlah sambil berbaring dengan isyarat, dengan takbir. Nah itu semuanya berdasarkan ayat ini. Istidlal Imam Asy-Syafi'i. Yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Makanya ketika berdiri, ketika berjalan, imut ke Allah Subhanahu wa taala baik dengan zikir lisan. Tapi pada pokoknya zikir itu bukan hanya dengan ucapan atau lisan. Semua perbuatan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut zikir. Makanya ketika disebutkan innama bunyatil masajidu li dzikri li sholati wa dzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Lamun mengkonsumsi atau ngaos lebet ke mana? Di masjid, di masjid itu pengawasan. Pengawasanna masananya maca Quran.
Nah, tapi lamun imam konsumsi atas ngaos lebat ka mana? Oh iya bener. Aduh pinter teuing sih Bu. Lebat ka salat, lebat ka dikir kepada Allah atau lebat ka maca Quran? Kan masjid inama jaba dihasar. Hanya saja masjid itu dibangun untuk salat, baca Al-Quran dan dikir pada Allah. Cing, aya nuang konsumsi atau ngaos? Dikir. Dikirnya salat teu abus, maca Quran teu abus. Oh berarti ternyata dikir itu mencakup lebih luas pemanaannya untuk kategori walaupun salat dan qiraatul Quran termasuk dikir, tapi untuk mencakup yang tidak termasuk salat dan baca Al-Quran. Tapi ulah oge orang bebas. Oh segala disebutkan membaca dikir kepada Allah. Makan konsumsi juga bisa menjadi zikir kepada Allah itu karena dikaitkan dengan ketika kita mengaji. Nah, dar we imah teu ngaji, terus saya mawa bala-bala jeung gehu doang we di masjid kumaha. Atawa enggeus ngaji nama terus nuang konsumsi ngan bari ngaji ngomongkeun batur. Nah, berarti terbatasnya dikrullahnya itu. Matak dagang teu meunang karena tidak termasuk dikrullah. Nah, itu qiyamal wa qu'udan wa ala junubihim. Yang kedua, cirinya itu selain berzikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka berpikir, memikirkan. Kalimatnya itu sudah fakkaro dengan menggunakan tasydidnya. Artinya itu dia sudah mempunyai maf'ulnya itu lebih. Nah, memikirkan, nah, itu bukan berpikir tetapi memikirkan. Orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu ciri yang kedua dari ulul albab. Nah, yatafakkaruna itu oleh Allah Subhanahu wa taala diatopkan dengan yazkurun. Berarti henteu ngan ukur satu, dikir rungkul we ai mikir tara. Atawa sabalikna mikiran we ai dikir tara. Itu sudah menjadi satu kesatuan, berzikir kepada Allah dan juga memikirkan tentang ciptaan Allah. Nah, kalimat fikir itu disebutkan oleh Ar-Raghib kuwatun mutrorikotun ilmi ilal maklum, adalah cara, kemampuan, kekuatan yang menyampaikan kepada ilmu. Orang itu menjadi tahu dengan bertafakur. Nah, tafakur itu digunakan dengan kekuatan akal yang tidak dimiliki oleh hewan, oleh binatang. Makanya binatang mah eueuh nu mikir. Kade ka monyet pikir atuh nyet, teu bisa. Jadi jelema lamun misalna ninggal si bapa di payun bumi dina teras cali bari nanggeui gado keur mikir. Meningali monyet di luhureun tangkal nanggeui gado tong nyebut keur mikir. Sabab kemampuan akalnya itu tidak ada. Harus itu digunakan bihasbi nadzaril akli. Itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh hewan. Dan tidak dikatakan berpikir kecuali dia sudah mempunyai bayangan dan gambaran dari apa yang dipikirkan. Ya. Lamun ngalamun mikir sanes. Ngalamun mikir sanes. Naon hasilna? Lamunan. Lamun mikir hasilnya naon? Pikiran. Jadi akan berbeda orang yang melamun hasilnya lamunan, orang yang menghayal hasilnya hayalan, orang yang berpikir mah hasilnya ya pikiran atau pemikiran. Makanya harus berbentuk dulu. Kalau berbentuk pada sesuatu minimal itu sudah ada bayangan dari apa yang dipikirkan, maka dia sudah berpikir. Terus
di pikiran teu kabayang wae eta teh geus kapikir eta teh ngan hasilna butek teu jelas tapi geus kabayang eta oge ngan hasilna ieu hasilna mutek. Jadi kemampuan untuk berpikir itu memikirkan korelasi antara satu perkara, sebab akibat, faktor-faktor yang mendukung, kesimpulan yang bisa diambil. Nah, itu hasil dari berpikir. Kemampuan berpikir itu. Makanya kemampuan berpikir itu satu mengimitasi, meniru, yang kedua itu membandingkan, ya. Kemudian yang ketiga itu menganalisis. Yang keempat itu mengkorelasikan. Itu tingkat yang bertahap dalam berpikir. Jadi tingkat yang paling tinggi itu setelah menganalisa dia itu bisa mensintesiskan, oh ieu teh kaitanana teh naon, ieu teh kaitanana naon. Nah, itu berpikir. Nah, kita lihat kalau yazkurunallaha itu dikirnya, kalau yatafakaruna fi khalqillah itu dengan berpikir. Artinya kalau kepada Allah itu tong digedean mikir tapi gedean ku hate. Lamun tentang penciptaan Allah gedean pikir ulah gedean hate, ya. Ulah gedean hate penciptaan Allah mah itu harus dipikirkan. Kayak ieu teh cenah kenapa bisa terjadi seperti ini, pikirkan ulah ku hate we. Teh kumaha cenah ulah, tapi justru harus dipikirkan. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala harus banyak dengan hati diregepkeun, direnungkan, berkontemplasi, bahasa orang-orang anu ilmiah mah nya, dia itu merenung sehingga hatinya itu nyambung segala nate ka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, banyaknya itu dipikirkan. Nya, ai Allah teh aya henteu aya non buktina langit alam semesta cenanya kumaha tuh bentukna tah terus mulai tuh teu kudu aya bentuk dah hitut oge aya bau tapi teu katingali bentukna macam bener tapi kan hitut mah bisa kaambeug maksudnya Allah kumaha kang tah ulah tidak boleh berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Urang mah cukup menyatakan sesuatu ada itu dengan tanda-tandanya. Hiji waktu mah justru lamun hayang katingali ngada nyilakakeun. Contoh aya maung apa hati mana eta sorana kitu nya cenah. Cukup ku eta oge urang yakin yen eta teh aya maung. Kunaon ku aya sorana. Urang mah teu percaya hayang ningali langsung habus eta mah. Cek maung teh hai. Kumaha geus kitu mah kecelakaan. Nah, aya urang apa matahari? Siga kumaha? Caang mah cahayana. Aya matarina sagede kumaha, jerona sagede kumaha, aya naon nepikeun ka hurung teu parem-parem. Eta apa teu? Teu nya. Lamun urang kudu apal ka matahari nepikeun ka katingali dalam jarak beberapa ratus ribu kilometer ge urang semua kuat. Tapi dengan adanya cahaya itu membuktikan bahwa matahari itu benar ada. Nah, kalau misalnya dengan matahari saja kita percaya, kamaung urang percaya, kenapa kita harus menuntut melihat jelas? Dengan Allah Subhanahu wa taala kudu katingan. Nah, itu yang tidak dipuaskan oleh orang-orang yang kafir dan jahiliyah. Kumaha atuh teu katingali arina rabbaka cing atuh tingalikeun Tuhan anjeun teh. Nah, da maranehanana mah geus biasa ningali Tuhanna teh aya. Dibikin walaupun itu bukan yang sebenarnya. Ada yang berbentuk wasan, tidak dibentuk, tidak dipahat. Ada yang berbentuk asnam, dipahat. Ceulina digedean, irungna digedean, beuteungna digedean. Kumaha weh? Ameh teu disebut siga jelema biasa. Sebab lamun jelema biasa mah atuh kenaon disembah. Makanya dibentuk yang lain-lain. Nah, itu ikhwati rahmakumullah kebiasaan orang-orang jahiliyah.
yang harus menghadirkan Tuhannya agar dia itu khusyuk. Jadi kudu kabayang lamun urang menta teh ka saha, oh eta cenah kitu bentukna. Ya makanya maaf kalau misalnya umat Nasrani menggambarkan apalagi penyaliban Yesus Kristus dengan menggunakan selembar kain, itu penghinaan kalau bagi saya. Ya, Nabi Isa. Nah, kita itu di Islam itu diajarkan khusyuk itu dengan ilmu. Jadi ku apa mah sanajan tidak katingali oge khusyuk. Tah eta diajarkannya itu. Nah, ikhwatibar rahimakumullah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ini tafakkaru itu fi khalqillah. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kamu harus berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kamu berpikir tentang Allah zatnya. Nah, bukan Allah yang tidak mampu menampakkan, tetapi fa innakum lataqdiruna qadrahu. Kamu tidak akan mampu mencapainya. Nya kieu we atuh. Urang dalam kondisi matahari yang sangat silau saja kan teu kuat mata urang. Makanya kudu aya kacamata atau kita berlindung nutupan soca karena kan bahaya kalau misalnya dalam jarak yang begitu dekat. Nah, apalagi kalau melihat Allah, belum tentu mata kita itu kuat. Wajar teu hayang, wajar itunya merindukan seseorang atau misalnya merindukan zat yang maha pemurah. Dan itu pernah ditanyakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Hoyong ninggal cenah. Oh, cenah mun hoyong ninggal mah tingali we eta gunung nu kacita gedena. Mun eta gunung angger di dinya cenahnya berarti anjeun bisa ningali kami. Tapi lamun di sana gunung eta nepikeun ka ancun meledak, tah anjeun moal kuat. Ai pek teh pingsan Nabi Musa. Pas hudang katingali gunungna geus meleduk. Eta teh can ninggal Allah. Nah, nanti di hari kiamat baru Allah akan memberikannya kemampuan untuk bisa melihatnya bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang beriman. Ya, makanya ikhwati rahimakumullah, mata urang nu teu kuatna. Mata urang nu teu kuatna. Makanya nanti setelah meninggal dunia, badan kita akan diganti dengan yang lain. Bahkan ketika kita sakaratul maut juga oleh malaikat akan fakasyafna anka gitoaka. Kami akan bukakan penghalang yang menutupi matamu pabasoruka ayyuma hadid. Maka pada hari ini matamu akan melihat dengan sangat tajam. Katingali nama malaikat Ijrail, katingali malaikat Raqib Atid teh, katingali nya bagaimana alam barzah itu sudah mulai terbuka, tapi bukan dengan mata yang ini. Nah, ikhwatimah rahimahumullah, jadi ka Allah mah seueuran dikir ku hate karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala mah banyak itu dengan berpikir. Apa kesimpulannya? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dalam keadaan batil. Kenapa sampai orang-orang beriman mengatakan seperti itu? Nah, ini ternyata didorong oleh ucapan-ucapan orang kafir yang menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi itu batil. Itu ada di surat Shad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dengan batil. Dzalika dzannul ladzina kafaru, yang menyangka bahwa penciptaan langit dan bumi itu adalah batil. Nah, itu adalah ucapan orang-orang yang kafir, sangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah bagi orang-orang kafir dari api neraka. Dari api neraka. Berarti mereka itu menyangka bahwa penciptaan langit dan bumi itu batil. Batil itu dalam bahasa ayat yang lain abasan, sia-sianya, tidak ada manfaatnya. Nah, ini dikatakan pada mereka kayak sana. Ai dunia teh buminya, di bumi itu kan manusia hidup. Nah, ai di Mars aya teu hidup.
teu aya di Merkurius, Saturnus, di Jupiter, terus di galaksi yang lain beki jauh deui nya di Bima Sakti, di galaksi-galaksi yang lain aya jelema teu. Manusia sampai saat ini tidak bisa menemukan, tidak bisa menyatakan ada atau karena diciptakeun lebar-lebar mubajir cek orang kabeh teh kitu. Nah, tong wakama kan nu gede kitu kan kareungit oge nyebutkeun teh mada aradallah bihada mata ai Allah naon cenah maksudna nepikeun kan nyieun perumpamaan kureungit naon ieu teh. Nah orang kafir itu berkata, makanya orang beriman itu jangankan melihat yang kecil-kecil, yang besar-besar seperti penciptaan alam semesta, ya, pada perkara yang kecil juga mereka berkata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan ma khalaqta hadza batilan, tidaklah engkau ciptakan ini semua batil atau sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau dari ucapan-ucapan orang-orang kafir seperti tadi bahwa penciptaan langit dan bumi itu batil, fakina ada benar. Nah ini ujungnya, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Berarti orang kafir yang menyangka bahwa penciptaan langit dan bumi itu adalah batil, itu ujungnya api neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman memasucikan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa penciptaan alam semesta itu bukan suatu kebatilan, maka mereka ujungnya berharap jauhkan kami dari siksa api neraka. Kenapa? Karena natijah dari dzikir dan fikirnya itu membawa mereka kepada keyakinan yang benar tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan berharap dijauhkan dari api neraka. Nah kudu sieun abus kana seuneu neraka. Nah ini alasannya itu Rabbana innaka man tudhilin naro faqad ahzaitahu. Nah wahai manusia, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang telah engkau masukkan ke dalam api neraka, maka sungguh dia telah dihinakan. Nah, apa yang dimaksud dengan dihinakan itu? Nah, ini seperti dalam riwayat tafsir As-Sa'di-nya, fahijju mu'minina yauma idin istihya'uhum fi dukhulin nar min sa'iri ahlil adyan. Ta anu erakna teh kalau orang beriman dimasukkan ke dalam api neraka, tata era sok era mana? Misalnya jelema biasa abus penjara, jeung misalnya ustad abus penjara gitu cisana. Era mana lamun misalnya jamaah nu osok ngaji kapanggih nyieun dosa jeung nu tara ngaji. Era kitu tah faqad azaitana teh matak orang beriman kacida sieuna sabab bakal di era-era saalam neraka misalnya akhirat. Nya berenang cek orang kafir teh urang mah kafir abus neraka ge pantes mana iman teu pantes ya di dieu tah gitu. Jadi direndahkan. Makanya orang beriman itu berdoa dengan sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Betul saya merasa banyak dosa. Betul mungkin amal saya itu tidak sebanyak untuk menghilangkan dari api neraka. Tapi kami bermohon kepadamu janganlah kami masukkan ke dalam api neraka. Karena bukan hanya siksanya yang menyakitkan, tapi juga penghinaannya ketika masuk neraka itu sangat menghinakan. Cenanya era atuh sami-sami di neraka mah atuh. Anu kafir teh bareunanya. Nya kitunya mending urang tara salat oge. Sok salat ka neraka keneh tah kitu. Harita mah keur abus aing ke mah keur dijahit mah nya dadah we kareka rasa manehna. Tapi itu menghinakan. Ya makanya sangat bermohon ya Allah tong dugikeun ka abus kana neraka. Lamun diabaskeun kana neraka berarti abi tos dihinakeun. Nah, tos dihina faqad azaita. Wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang yang
Zolim itu penolong. Nah, dolim di sini maksudnya orang kafir. Karena bagi yang beriman itu walaupun dia harus masuk ke dalam api neraka, dia akan diselamatkan oleh Allah ketika siksanya sudah berakhir.